Di sini saya mau memaparkan materi sedikit tentang definisi kultur care dan tonton video berikutnya sampai habis. Definisi kultur care dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama, care mengacu kepada suatu fenomena abstrak dan konkret yang berhubungan dengan pemberian bantuan, dukungan, atau memungkinkan pemberian pengalaman maupun perilaku kepada orang lain sesuai dengan kebutuhannya dan bertujuan untuk memperbaiki kondisi maupun care hidup manusia. Dan yang kedua, caring. Caring mengacu kepada suatu tindakan dan aktivitas yang ditunjukkan secara langsung dalam pemberian bantuan, dukungan, atau memungkinkan individu lain dan kelompok di dalam memenuhi kebutuhannya untuk memperbaiki kondisi kehidupan manusia atau dalam menghadapi kematian. Dan yang ketiga, kebudayaan merupakan suatu pembelajaran, pembagian dan transmisi nilai keyakinan, norma-norma, dan gaya hidup dalam suatu kelompok tertentu yang memberikan arahan kepada cara berpikir mereka, pengambilan keputusan, dan tindakan dalam pilihan hidup. Dan yang keempat, perawatan kultural mengacu kepada pembelajaran subjektif dan objektif dan transmisi nilai keyakinan, pola hidup yang membantu, mendukung, memfasilitas, atau memungkinkan individu lain maupun kelompok untuk mempertahankan kesejahteraan mereka, kesehatan, serta untuk memperbaiki kondisi kehidupan manusia atau untuk memampukan manusia dalam menghadapi penyakit, rintangan, dan juga kematian. Dan yang kelima, culture care diversity atau perbedaan perawatan kultural mengacu kepada variabel-variabel perbedaan pola nilai, gaya hidup, ataupun simbol perawatan di dalam maupun di antara suatu perkumpulan yang dihubungkan terhadap pemberian bantuan, dukungan, atau memampukan manusia dalam melakukan suatu perawatan. Dan yang keenam, cultural care university atau kesatuan perawatan kultural mengacu kepada suatu pengertian umum yang memiliki kesamaan ataupun pemahaman paling dominan, pola-pola, nilai-nilai, gaya hidup, atau simbol-simbol yang dimanifestasikan diantaranya banyak kebudayaan serta merefleksikan pemberian bantuan, dukungan, fasilitas, atau memperoleh suatu cara yang memungkinkan untuk menolong orang lain. Tidak digunakan pada suatu cara yang absolut atau suatu temuan statistik yang disingkir yang didefinisikan. Dan yang ketujuh, keperawatan mengacu kepada suatu pembelajaran humanistik dan profesi keilmuan serta disiplin yang difokuskan kepada aktivitas dan fenomena perawatan manusia yang bertujuan untuk membantu, memberikan dukungan, memfasilitasi, atau memampukan individu maupun kelompok untuk memperoleh kesehatan mereka. Nah, sekarang kita masuk pada asumsi dasar teori culture care. Asumsi mayor untuk mendukung teori culture care dibagi atas beberapa bagian, yaitu 1. Care adalah esensi keperawatan serta fokus yang mempersatukan perbedaan setara dan dominat dalam suatu pelayanan. Dan yang kedua, perawatan atau caring yang didasarkan pada kebudayaan adalah suatu aspek esensi untuk memperoleh kesejahteraan, kesehatan, pertumbuhan, dan ketahanan serta kemampuan untuk menghadapi rintangan maupun kematian. Dan yang ketiga, perawatan yang berdasarkan budaya adalah bagian yang paling komprehensif dan holistik untuk mengetahui, menjelaskan, mengingat, presentasikan, dan memprediksikan
fenomena asuhan keperawatan, serta memberikan panduan dalam pengambilan keputusan dan tindakan perawatan. Dan yang keempat, keperawatan struktural adalah disiplin ilmu perawat holistik dan profesi yang memiliki tujuan utama untuk melayani individu dan kelompok. Next, lanjut yang bagian berikut. Terdapat 7 komponen yang ada pada Sun-Reyes model dan dapat menjadikan inspirasi dalam penelitian, khususnya yang berkaitan dengan asuhan transkultural, yaitu yang pertama, faktor teknologi. Faktor teknologi kesehatan memungkinkan individu untuk memilih atau mendapat penawaran menyelesaikan masalah dalam pelayanan kesehatan. Perawat perlu mengkaji lebih dalam tentang persepsi sehat sakit, kebiasaan berobat atau mengatasi masalah kesehatan, alasan mencari bantuan kesehatan. Klien memilih pengobatan alternatif dan persepsi klien tentang penggunaan dan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi permasalahan kesehatan saat ini. Dan yang kedua atau B, faktor agama dan filsafat hidup. Agama adalah suatu simbol yang mengakibatkan pandangan yang amat yang realistis bagi para pemeluknya. Agama memberikan motivasi yang sangat kuat untuk menempatkan kebenaran di atas segalanya, bahkan di atas kehidupannya sendiri. Faktor agama yang harus dikaji oleh perawat adalah agama yang dianut, status pernikahan, cara pandangan klien terhadap penyebab penyakit, cara pengobatan, kebiasaan agama yang berdampak positif terhadap kesehatan. Dan yang ketiga atau C, faktor sosial dan keterkaitan keluarga. Perawat pada tahap ini harus mengkaji faktor-faktor: nama lengkap, nama panggilan, umur, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, tipe keluarga, pengambilan keputusan dalam keluarga, dan hubungan klien dengan kepala keluarga. Dan yang keempat atau D, nilai-nilai budaya gaya hidup. Nilai-nilai budaya adalah sesuatu yang dirumuskan dan ditetapkan oleh penganut budaya yang dianggap baik atau buruk. Norma-norma budaya adalah suatu kaidah yang mempunyai sifat penerapan terbatas pada penganut budaya terkait. Yang perlu dikaji pada faktor ini adalah posisi dan jabatan yang dipegang oleh kepala keluarga, bahasa yang digunakan, kebiasaan makanan yang dipantang dalam kondisi sakit, persepsi sakit berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, dan kebiasaan membersihkan diri. Dan yang kelima atau E, faktor kebijakan dan peraturan yang berlaku. Kebijakan dan peraturan rumah sakit yang berlaku adalah segala sesuatu yang mempengaruhi kegiatan individu dalam asuhan keperawatan. Lintas budaya yang perlu dikaji tahap ini adalah peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan berkunjung, jumlah anggota keluarga yang boleh menunggu, cara pembayaran untuk klien yang dirawat. Dan yang keenam atau F, faktor ekonomi. Klien yang dirawat di rumah sakit memanfaatkan sumber-sumber material yang dimiliki untuk membiayai sakitnya agar segera sembuh. Faktor ekonomi yang harus dikaji oleh perawat diantaranya pekerjaan klien, sumber biaya pengobatan, tabungan yang dimiliki oleh keluarga, biaya dari sumber lainnya, misalnya asuransi, penggantian biaya dari kontrak
penggantian biaya dari kontrak atau patungan antara anggota-anggota keluarga. Dan yang ketujuh atau G, faktor pendidikan. Latar belakang pendidikan klien adalah pengalaman klien dalam memenuhi jalur pendidikan formal tertinggi saat ini. Semakin tinggi pendidikan klien, maka keyakinan klien biasanya didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang rasional, dan individu tersebut dapat belajar beradaptasi terhadap budaya yang sesuai dengan kondisi kesehatannya. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan, materi yang tadi. Dan teman-teman juga jangan lupa bergabung bersama kami, kampus kami, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terlebih khusus Fakultas Keperawatan. Dan nonton video berikutnya sampai habis. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.